tahun. Oke, diulangin, ini baru di-record soalnya. Halo Gabagers, selamat malam, selamat datang di rangkaian acara ulang tahun Gabak yang ke-13 dengan judul Berjalan Bersama nih. Kayaknya 13 tahun tuh udah umur-umur remaja ya, udah kinyis-kinyis gitu kan. Nah, hari ini kita, ada nggak suaranya? Oke, hari ini kita akan membahas webinar tentang drama GTM atau gerakan tutup mulut nih. Biasanya GTM tuh itu booming ya untuk para ibu-ibu yang anaknya baru MPASI, ada yang umur anaknya 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, bahkan umur 2 tahun pun sebelum 2 tahun tuh udah bener-bener masih merasakan susah makan gitu kan. Ada yang udah nerapin feeding rules kayak gini. Emang sih teorinya gampang, teori itu kalau dibaca gampang, tapi kalau dipraktekin ya ampun susah banget kan. Makanya hari ini Gabak mempersembahkan drama GTM yang akan dipandu oleh aku, Rika, sebagai brand representatif dari Gabak Indonesia dan didampingi sama Mbak Echa. Hai Mbak Echa. Halo Mami semua, halo Mbak Rika, halo Mbak Hai. Jadi webinar kali ini kita santai-santai aja ya, sharing-sharing aja karena memang dalam rangka merayakan gitu kan. Vibes-nya tuh udah berasa belum nih, vibes ulang tahun gitu kan. 2 minggu ke depan tuh kita benar-benar mau ngerayain puncaknya ulang tahun Gabak nih. Dan ini webinar tumbuh kembang ini dengan judul drama GTM ini menjadi pembukaan dalam semua rangkaian acara ulang tahun Gabak. Tepuk tangan! Rame sendiri ya. Mami semua di rumah tepuk tangan ya. Ada Mbak Mika. Halo Mbak Mika. Halo Mika. Nih ada siapa nih? Ada Mbak Melisa. Ada banyak banget nih. Tepuk tangan 1000 orang. Halo Mom Hera. Ini rame banget sih. Bener-bener full kapasitas banget. Mbak Min sendiri, aku tuh nggak nyangka benar-benar full kapasitas di acara webinar hari ini. Nah, sebelum kita invite Dr. Reza, kayaknya udah pada nggak sabar nih mau ketemu sama Dr. Reza, tapi tenang dulu, Mbak Min punya beberapa informasi untuk semua Gbagers, untuk yang udah nonton di sini. Dan oh ya, Mbak Min mau ngucapin makasih banyak untuk member-member baru yang join di Telegram Gabak Indonesia, udah join nih. Semoga betah ada di forum Gabak Indonesia. Kita tuh forumnya udah jalan 2 tahun, jalan ke 3 tahun ya. Kalau ibarat anak tuh masih balita gitu kan, masih toddler nih menuju 3 tahun nih forum Gabak Indonesia. Jadi Mami semua boleh banget aktif di forum Tumbang, Tumbuh Kembang, terus juga ikutan challenge-nya karena selain dikasih hadiah sama Mbak Echa gitu kan, nanti Mbak Min juga kadang suka kasih nih door prize giveaway dadakan khusus forum Tumbang. Ayo siapa yang caranya biasanya gampang banget, cuma save dan juga like komen postingan Mbak Min yang ini nanti dapat tas gitu kan. Kayak seru banget, bukan cuma bertabur hadiah tapi juga bertabur ilmu. Soalnya Mbak Echa juga sering banget nih invite narasumber yang kece-kece banget. Pokoknya aman ada di sana. Oke. Sebentar nih. Sebentar ya, ada telepon masuk nih di sini sebentar. Kayaknya ada Dr. Reza sebentar ya. Bentar nih ya, kayaknya. Mamanya nggak sabar materi drama GTM apa nggak sabar ketemu Dr. Rezanya ya? Dua-duanya kayaknya ya. Bentar nih. Tapi emang drama GTM ini emang bener-bener sih ya, hampir selalu obrolan di Gebek Tumbang itu ya tentang makan. Anakku susah makan, lagi nggak suka makan, makanannya nggak mau dihabisin segala macam kan. Nah sebenarnya emang ini kan sering kita alami gitu kan ya. Nah sekarang kita cari tahu nih kenapa dan harus bagaimana nih yang benar sesuai dengan pendidikan dokter gitu kan. Nah sekarang Dr. Reza bakal
sharing tentang drama GTM dan solusinya buat mama-mama di sini semua. Seperti itu. Jadi biar kalau misalkan ngadepin lagi nih drama DTM, jadi nggak bingung lagi ya mami-mami ya. Betul. Sebentar ya. Boleh. Dokternya masuk, tapi ternyata kayak penuh nih gitu. Ini aku mau accept dokternya dulu. Boleh Mbak Echa diajak ngobrol dulu ya. Boleh. Nggak apa-apa, nanti kan pertanyaannya mungkin akan terwakili ya mami ya, nggak usah khawatir. Nanti kalau misalkan kurang puas lagi bisa langsung ke IG-nya Dr. Reza atau kita sering-sering lagi di grupnya Tumbang seperti itu. Oke. Ini Dokter Rezanya udah aku add Udah ada ya. Oke. Aku mau sapa dulu. Ayo mami-mami semua, kerahkan semua powerful kalian. Selamat malam dokter. Selamat malam dokter. Malam. Sebentar ya lagi di setting background. Selamat malam dokter ganteng. Ya. Oke, dok maaf ya dok, takut kena mental nih serbuan sama ibu-ibu ini ya. Ibu-ibunya gabak nih. Iya. Gimana malam semuanya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Oke, karena dokter Rezanya udah datang, berarti aku akan mulai acara hari ini. Dan sebelum dimulai, kita akan saksikan video berikut ini. Aku makan, aku di luar. Oke, nah dari video tadi mungkin di sini ada member baru dari Forum Tumbuh Kembang yang nggak tahu apa itu Gabak aplikasi. Jadi moms harus banget tahu bahwa Gabak itu punya Gabak aplikasi, di mana Gabak aplikasi merupakan manajemen ASI atau biasanya tuh jadi teman digital masa kininya para ibu menyusui. Soalnya dengan download Gabak aplikasi, mom itu bisa scan dari kantong ASI terus langsung terkoneksi ke Gabak aplikasi. Jadi mau manage ASI dengan cara Livo atau cara Vivo, itu langsung scan aja di kantong ASI-nya Gabak Indonesia. Dan kantong ASI Gabak itu ada 2 jenis ya, ada yang klasik dan juga yang smart. Nah, yang bisa pakai barcode adalah kantong ASI Kolibri Smart. Dan itu bisa langsung terkoneksi di Gabak aplikasi. Bukan cuma memanage ASI aja nih, tapi juga Gabak aplikasi itu ada report nih, report mommy pumping gitu kan, ada lognya. Terus juga ada report seberapa banyak ASI dari kulkas itu dipakai, dicairkan. Terus juga suka dapat notif kalau misalnya ASI udah mau kadaluarsa nih gitu. Atau ASI dari kulkas naik ke freezer, nah itu ada notifikasinya juga. Bahkan kita juga ada fitur untuk ibu yang menyusui langsung. Jadi ada fitur stopwatch. Jadi mami-mami semua kalau misalnya pengen tahu nih sebenarnya berapa lama durasi menyusui baby, itu bisa pakai fitur stopwatch yang ada di Gabak aplikasi. Bukan cuma itu doang nih, Moms, karena ada banyak banget fiturnya. Mami bisa klaim garansi produk-produk Gabak, misalnya ada kerusakan gitu kan, kerusakan tas, kerusakan breast pump, itu bisa langsung klaim di Gabak aplikasi. Terus setiap Momi menggunakan fitur Gabak aplikasi, Momi akan mendapatkan koin, dan koin tersebut nih biasanya bisa ditebus dengan voucher belanja. Misalnya voucher belanjanya itu cuma tebus 10 koin, Momi bisa dapat potongan belanja 10.000 gitu misalnya. Atau biasanya itu dari pihak Gabak suka ada event nih, event tebus produk hanya Rp1
dengan menukarkan koin 5.000 gitu kan. Jadi tasnya cuma ditukerin dengan seharga koin 5.000. Yang penting Momi menggunakan Gabak aplikasi untuk manajemen ASI Momi. Selain itu ada lagi nih yang terbaru dari Gabak aplikasi, yaitu ada Beauty Assistant. Di mana Beauty Assistant ini terkoneksi dengan Gabak Beauty, yaitu skincare khusus untuk Bumil dan juga Busui. Momi bisa ikutan campaign Confidence Journey Program, ya, di mana Confidence Journey Program ini disingkat CJP ya. Jadi Momi cukup punya produk skincare dari Gabak Beauty dan Momi selfie sebanyak 5 kali. Dengan Momi selfie sebanyak 5 kali, Momi langsung mendapatkan reward potongan voucher 50.000 dan Momi berkesempatan memenangkan hadiah iPhone 11 serta jutaan rupiah lainnya. Dan ini tuh event CJP terakhir sampai bulan Desember ya. Momi bisa selfie di Gabak aplikasi. Dan kalau misalnya, masa sih Mami yang dapat iPhone 11? Coba deh di follow Gabak Beauty dan Momi semua bisa lihat deh. Event CJP kita itu yang pertama dan juga yang kedua itu udah berjalan dan pemenangnya sudah diumumkan. Yang kedua kemarin bahkan mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Kapadokia Turki. So jangan lupa Momi harus ikutan ya event dari Gabak Beauty. Oke, sekian iklan dari Mak Min. Sekarang kita lanjut ke kenalan sama Dr. Reza Fahlevi sebagai dokter spesialis anak yang kali ini akan membahas tentang drama GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, emang kalau pakai judul ini nih banyak banget nih sebelum Mami memutuskan pakai judul drama GTM tuh banyak banget di request karena ayo dong Min bahas GTM gitu kan. Biasanya tuh kita di live Instagram karena sekarang itu Gabak Indonesia mau ulang tahun yang ke-13, jadi kita mempersembahkan webinar khusus untuk membahas drama GTM. Tepuk tangan dulu dong. Oke, aku persilahkan kepada Mbak Echa untuk mengenalkan Dr. Reza kepada para Bumil, Busui atau seluruh GBGers yang ada di sini. Silakan Mbak Echa. Halo, makasih banyak Mbak Rika. Kali ini Momi biar nggak pada penasaran, aku bacain dulu ya kurikulum VT-nya. Ini panjang banget sebenarnya kurikulum VT-nya. Tapi aku singkat-singkat aja yang penting-penting aja. Nanti kelamaan. Ya. Oke, nama Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak, lahirnya di Sabang, 9 Desember 1989. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia dan menempuh juga spesialis pediatrik di UI juga ya. Sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Hermina Kemayoran sejak tahun 2020. Terus beliau juga praktek di Rumah Sakit MMC. MMC mana nih? MMC Hospital sejak tahun 2021. Kalau Momi mau tahu lebih dekat dengan Dr. Reza, boleh follow Instagramnya di Dr._Reza Fahlevi. Atau udah pada follow nih, jangan-jangan gara-gara wah harus nih, harus di follow karena banyak banget info-info bermanfaat. Iya, makanya sampai membludak loh ini pesertanya dari Gebek untuk Gebek tumbuh kembang ini yang mendaftar sampai ditolak loh sampai Gebek karena saking penuhnya gitu kan. Oke, segitu aja kurikulum VT-nya Dok ya. Sekarang silakan Dok dilanjut dengan materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Echa yang sudah memperkenalkan saya. Nah, ini saya izin karena masih di rumah sakit ya, jadi nggak bawa laptop di sini. Materinya bisa nggak ya di-share dari panitia yang tadi saya kirim? Di-share ke WhatsApp dokter atau di sini nih Dok? Soalnya di sini udah masa di-share di sini? Udah ya? Oh, udah dimasukin. Oke deh, ya kita mulai ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada GBGer semuanya. Nah, hari ini senang banget saya diundang untuk kita berbincang, berdiskusi mengenai GTM pada anak. Karena GTM ini saya bisa bilang adalah never ending problems ya. Dari mulai saya sejak jadi dokter anak 2 tahun lalu sampai sekarang,
ini kalau ketemu pasien-pasien anak, salah satu yang paling sering terjadi adalah anak-anak yang mengalami GTM dengan berbagai problem, dengan berbagai derajat dan penyebabnya. Jadi adalah hal yang sering banget terjadi dan banyak banget orang tua yang jadinya panik kalau anaknya mengalami GTM. Padahal GTM ini memang sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi sebenarnya kita nggak perlu over panik juga di dalam menghadapi GTM pada anak. Oke, next slide. Nah, GTM itu gerakan tutup mulut, yaitu sebenarnya bahasa gaulnya. Sedangkan kalau di bahasa kedokterannya, bahasa bakunya adalah namanya feeding difficulty, ya. Jadi kesulitan untuk makan. Jadi ada banyak sebenarnya jenis-jenis ya feeding difficulty ini. Salah satunya adalah gerakan tutup mulut ini atau GTM atau feeding refusal, juga ada yang menyebutkan istilah seperti itu. Lanjut. Nah, kalau misalnya di sini GBGer semuanya ada yang mengalami, wah kok saya anaknya mengalami GTM gitu ya. Gimana nih, panik dan lain gitu ya. Apakah hanya saya di dunia ini yang merasakan hal yang sama gitu ya? Ternyata jawabannya tidak, GBGer semuanya, bahwa kalau dari jurnal itu 20-30% ya bayi itu memiliki masalah makan. Tentunya dengan berbagai derajat dan jenisnya gitu. Ada yang memang berat, ada yang ringan gitu ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam feeding difficulty atau masalah makan ini adalah bisa jadi waktu makan yang lama. Jadi makan itu bisa sampai 2 jam. Kemudian ada yang gerakan tutup mulut, menolak makan. Ada yang udah masuk tapi dilepeh makanannya gitu ya. Kemudian jadinya waktu makannya itu penuh tekanan karena orang tua udah capek, udah masak segala macam gitu. Ternyata anaknya nggak mau makan, malah dilepeh, dimuntahin gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga jadi emosi gitu ya. Nah, banyak juga yang sampai anaknya direjeng misalnya dan lain gitu. Kemudian ada juga masalah makan tuh anak-anak sulit untuk menaikkan tekstur. Jadi teksturnya tuh dari awal lembut terus ya sampai 1 tahun kok masih bubur gitu. Ada juga itu salah satu problem makan pada anak. Lanjut. Nah, kita masuk sekarang kesulitan makan pada anak. Kesulitan makan pada anak itu perlu segera diatasi ya. Nggak boleh dianggap sepele. Kenapa? Karena kalau misalnya kesulitan makan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka bisa terjadi gangguan pertumbuhan. Karena kan terjadi gangguan penyerapan nutrisi ya, karena dia nggak memakan. Lama-kelamaan berat badannya nggak naik. Yang paling awal terganggu itu adalah berat badan dulu. Tapi kalau nggak diatasi dalam jangka waktu yang lama, maka tinggi badannya juga bisa berpengaruh. Sehingga nanti bisa menjadi stunting juga. Ini yang kita takutkan ya. Nah, penanganan itulah penting sebelum sampai anak mengalami gizi kurang, gizi buruk, dan stunting, kita udah harus memberikan penanganan. Itulah kenapa kalau anak GTM, ya kita perlu, kalau misalnya udah seminggu, 2 minggu GTM, itu sebaiknya kita minta tolong ya, mencari pertolongan ke dokter misalnya, untuk mendapatkan pertolongan sehingga nanti mencari penyebabnya itu benar dan tata laksana juga sesuai. Lanjut. Nah, apa sih penyebab GTM? Sebelum kita tahu solusi GTM, maka kita harus tahu dulu penyebab GTM pada anak ya. Next slide. Jadi secara umum penyebabnya itu ada 2. Ada yang dikatakan penyebab organik, artinya itu ada gangguan atau kelainan ya di dalam tubuh anak itu, misalnya ada infeksi lah, kelainan bawaan dan lain gitu. Ada juga namanya penyebab non organik. Penyebab non organik itu sebenarnya itu nggak ada sakit tertentu, tapi memang cara pemberian makannya yang kurang tepat gitu ya. Mungkin anaknya bosan dengan makanannya itu aja, mungkin teksturnya salah, tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Mungkin jumlahnya tidak tepat gitu. Nah, atau mungkin suasana makannya yang dia nggak seneng gitu ya. Jadi kesalahan dalam pemberian makan. Nah, ternyata penyebab yang sering itu adalah karena penyebab non-organik. Artinya bukan karena ada penyakit tertentu, tapi lebih kepada teknik atau cara pemberian makan yang kurang tepat. Nah, tapi kita harus tetap aware, jangan-jangan ada penyebab-penyebab lain ya, penyakit bawaan, infeksi kronik misalnya, itu juga bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami GTM. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Lanjut. Nah, gimana yang ini penyebab yang tadi saya katakan, penyebab non-organik ya. Nah, ini yang sering dilupakan adalah yang pertama, empasi yang tidak enak. Ini sering banget gitu. Jadi banyak banget empasi itu yang hambar, terlalu hambar, nggak plain ya, nggak dikasih apapun. Nah, padahal coba deh, mau semuanya itu, GBGer, sebelum kasih empasi pada anaknya, coba icipin sendiri. Gimana rasanya gitu. Jangan-jangan
kita ngicikin sendiri, kita enak gitu, nggak enak gitu. Gimana anak kita harapkan bisa suka kalau kita sendiri nggak suka. Memang saya setuju bahwa empati itu jangan juga yang terlalu berbumbu kayak makanan kita gitu, yang terlalu kuat, strong bumbunya gitu. Tapi sebenarnya menambahkan sedikit gula dan garam itu boleh kalau anak kita sedang mengalami GTM agar dia mau makan dan minum ya. Kenapa? Karena ternyata dalam proses penciptaan manusia, pada saat anak berada dalam kandungan, nah itu udah ada indera pengecapan atau perasa yang berkembang di dalam kandungan. Sehingga anak itu sedikit banyak mencicipi bagaimana rasa air ketuban. Air ketuban itu rasanya juga sedikit banyak dipengaruhi oleh makanan yang dimakan itu. Kemudian anak menyusui. Nah, ternyata pada saat menyusui juga rasa ASI itu sedikit banyak ada dipengaruhi oleh rasa makanan yang dikonsumsi ibu. Ya, jadi sebenarnya dia udah mulai merasa atau mencicipi rasa makanan tersebut. Nah, tiba-tiba setelah dia makan, makanannya benar-benar plain. Nah, ini karena menyebabkan anak nggak mau makan. Mungkin awal-awal dia suka, tapi begitu 8 bulan, udah mulai deh dia nggak senang dengan makanan-makanan yang terlalu hambar gitu ya. Nah, makanya sebenarnya dari artikel Ikatan Dokter Anak Indonesia dikatakan bahwa penambahan gula dan garam sedikit saja itu boleh ya, asalkan nggak berlebihan pada kondisi-kondisi anak yang nggak mau makan. Jadi diperbolehkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah variasi. Ini juga sering banget. Karena kita kalau misalnya udah senang nih resep baru, orang tuanya masaknya resep itu terus. Nah, ini juga hati-hati bisa menyebabkan anak tersebut menjadi bosan dengan rasa makanan yang itu-itu aja gitu. Nah, ini juga perlu diperbaiki. Selain untuk biar ada rasa variasinya, sebenarnya makanan yang bervariasi ini juga penting untuk mencukupi berbagai kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Karena pada prinsipnya satu jenis makanan itu nggak ada yang sempurna, yang lengkap semua jenis nutriennya nggak ada ya. Jadi ada yang plus minusnya. Misalnya ini kita lihat nih, labu itu kayak vitamin A, tapi mungkin kurang proteinnya gitu ya. Kemudian kita lihat di sini misalnya katakan brokoli itu zat besinya tinggi gitu, tapi kurang zat lain misalnya. Di pisang kaliumnya tinggi, tapi kurang zat besinya misalnya. Jadi masing-masing buah itu, masing-masing makanan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dengan kita mengkombinasikan, memvariasikan makanan yang diberikan kepada anak, maka kebutuhan vitamin mineralnya juga akan terpenuhi dengan baik. Oke, next. Di sini orang tua perlu juga nih berkreasi ya sedapat mungkin gitu kan, menggunakan ya bahan-bahan makanan yang baru gitu ya, cara memasak yang baru, cara mengolah makanan yang baru agar anak kita nggak bosan dengan makanan yang kita berikan kepada anak kita. Nah, kemudian masalah selanjutnya yang sering jadi penyebab GTM adalah anak mulai tumbuh gigi. Nah, biasanya itu anak tumbuh gigi pada usia 6-12 bulan. Gejalanya itu ada demam, sumeng-sumeng biasanya, kemudian gusinya bengkak, liurnya banyak, anaknya mulai rewel, anaknya menolak makan, gitu ya. Nah, ini tanda-tanda anak mengalami tumbuh gigi biasanya. Nah, kalau anak mengalami tumbuh gigi, maka sebenarnya nggak masalah ya. Dia biasanya dalam beberapa hari akan membaik. Tapi kalau tumbuh gigi, tapi nggak mau makan sampai berminggu-minggu, nah ini jangan terus-terusan menyalahkan tumbuh gigi ini, gitu ya. Jadi bisa aja karena ada juga penyebab hal yang lain yang menyebabkan anak nggak mau makan, gitu. Jadi jangan melulu kita salahin tumbuh gigi terus gitu, jangan seperti itu ya. Nah, gimana yang kita lakukan kalau anak mengalami tumbuh gigi? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama memberikan makanan yang teksturnya yang lebih dingin, itu bisa karena kadang-kadang dengan makanan yang lebih dingin anak akan lebih senang karena membuat gusinya itu lebih nyaman. Kemudian kita bisa memijat gusi dengan tangan yang sudah dicuci, tangan ibu pijat gusinya karena di bagian itu kan dia merasa nggak nyaman, gitu ya. Kemudian sebagian anak juga dia suka kalau diberikan yang keras-keras justru kayak biskuit yang keras dia suka gitu, gemes gitu gigitnya. Itu juga sebagian anak yang suka itu. Kalau dia ada sampai demam maka boleh juga diberikan obat anti demam misalnya paracetamol gitu ya. Tentunya ya dengan kondisi sekarang banyak gangguan ginjal akut kita pilih yang aman ya untuk anak-anak ini. Tapi selama belum perlu obat sih kalau bisa dengan cara-cara yang tadi. Lanjut next. Penyebab yang lain yang sering terlupakan juga adalah adanya jamur atau sisa susu pada mulut bayi. Jadi bayi yang diberikan ASI jarang dilap mulutnya ya. Nah, ini bisa menyebabkan tumbuhnya jamur di sana karena kondisi sisa-sisa susu di sana membuat dia
jamur tumbuh di sana karena kan ada makanan. Kalau ada makanan di situ gampang ada bakteri ataupun jamur. Kalau anaknya banyak sariawan, banyak jamur di mulutnya, itu juga bisa menyebabkan anaknya nggak mau makan. Jadi selain tumbuh gigi, coba lihat juga tuh itu di rongga mulutnya ada jamur nggak, di lidahnya ada jamur nggak. Kalau ada, ya dibersihkan, dibawa ke dokter juga, ya dapat diberikan obat anti jamur. Ya begitu juga kalau sariawan bisa diberikan obat sariawan untuk menghilangkan rasa sariawan. Kita aja nih kalau sariawan kan gimana rasanya? Nggak enak kan kalau makanan kena sariawan itu rasanya benar-benar sakit gitu. Nah begitu juga yang terjadi pada bayi kita. Kalau bayi kita mengalami sariawan ya otomatis dia nggak mau makan, tutup mulut jadinya. Oke, next. Oke, selanjutnya trauma makan. Ini juga sering terjadi. Trauma makan itu gini, biasa sering terjadi karena ada anak-anak yang kalau misalnya pada saat makan mungkin orang tuanya stres ya. Nah, jadi di sini jadinya dia banyak orang tuanya marah, kadang-kadang bisa sampai bentak anaknya, mungkin ada sebagian yang pukul anaknya, bisa sebagian direjeng anaknya. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan anak trauma pada saat dia makan. Nah, ini bahkan ada yang sampai kalau orang tuanya nyiapin makanan gitu, udah bunyi kayak gelas, piring, sendok, anaknya udah ketakutan sampai sembunyi gitu, saking traumanya. Ada yang seperti itu, ya. Di video-video TikTok juga banyak kita lihat yang anak-anak sampai direjel untuk makan, itu juga ada gitu. Jadi nggak boleh. Suasana makan itu harus netral. Jadi jangan ada paksaan di sana, jangan ada membuat stres atau trauma pada anak karena makan ini nggak cuma sesekali, tapi berlangsung terus-menerus gitu. Jadi kalau sampai dia trauma, maka kita akan kerepotan sendiri nanti di kemudian hari. Kalau kita lagi stres, gimana lagi capek, ya kita libatkan pasangan gitu, gantian pasangan dulu misalnya memberikan makan atau mbaknya dulu gitu. Jangan maksakan juga nih kita dalam kondisi mungkin lagi capek, kurang tidur dan lain gitu. Karena kan pada kondisi-kondisi itu kita gampang marah ya gitu. Jadi kita berikan minta bantuan orang lain. Pasangan, mbak, kakek, neneknya untuk gantian memberikan makan ya pada kondisi kita kurang optimal kondisi emosi kita. Oke, lanjut. Nah, hal yang lain sering menyebabkan anak nggak mau makan adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini sering banget menyebabkan anak itu kadang-kadang dia ada demam, kadang-kadang anaknya jadi mual muntah, atau bahkan anaknya nggak mau makan aja. Ya. Tapi ada tanda-tanda yang lain biasanya. Itu pipisnya ada keruh, atau pipisnya berbau, ya itu tanda-tandanya juga. Gitu. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti itu, kita lihat pipisnya kok lebih keruh atau berbau, ya tambah dengan anaknya nggak mau makan lagi, apalagi kalau sampai ada demam dan muntah, ini gejala infeksi saluran kemih yang harus kita periksa ke dokter gitu. Karena ini juga menjadi salah satu penyebab anak nggak mau makan, yang perlu kita waspadai sebagai orang tua. Kalau anak saya infeksi saluran kemih, gimana caranya? Ya, caranya nanti akan diobati oleh dokter dengan pengobatan antibiotik, itu yang pertama. Yang kedua, nanti tentunya kita harus menjaga juga kebersihan area genital anak gitu. Kalau cebok itu harus dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena kalau cebok dari belakang ke depan itu di feses, itu semuanya itu nggak steril, banyak bakteri di sana. Jadi kalau kita cebok dari belakang ke depan, kita lapnya, maka bakteri yang berada di sekitar feses, di sekitar anus itu bisa masuk ke saluran kemih dan menyebabkan anak lebih gampang mengalami infeksi saluran kemih. Begitu juga mengganti popok yang terlalu lama gitu ya. Jadi popoknya bilang bisa 12 jam, terus 12 jam nggak diganti-ganti, padahal anak udah pipis di sana gitu. Ini juga kalau terlalu lama, anak itu kontak dengan feses di situ, bagian popoknya ini juga bisa gampang menyebabkan anak menjadi infeksi saluran kemih. Ujung-ujungnya nanti dia juga GTM, nggak mau makan ya. Jadi kita juga harus memperhatikan tuh mengenai pencegahan infeksi saluran kemih ini ya. Oke. Nah ini please mamanya aja GTM-nya, iya benar nih ya. Jadi kalau bisa pun sekalian transfer Pak ya, transfer lemak ya Pak ya, untuk anaknya yang kurus ya. Ya jadi memang ini lucu juga kadang-kadang saya lihat gitu ya. Ini kok ibunya gitu ya makin makin besar gitu anaknya kadang-kadang jadi kurus gitu ya. Ya jadi memang ya seperti itu. Tapi it's okay, nggak masalah ya. Bentuk tubuh kita ya kita sendiri yang harus mencintai sendiri bentuk tubuh kita gitu ya. Tapi tetap untuk kesehatan kita tetap harus berusaha juga ya untuk menjaga pola hidup sehat. Oke lanjut.
Nah, selanjutnya TB, tuberkulosis ya. Indonesia saat ini nomor 2 atau nomor 3 untuk tuberkulosis. Jadi cukup tinggi angka TB pada anak ya. Ini biasa terjadinya kalau misalnya ada kontak TB, misalnya orang dewasa di sekitar yang mengalami TB ya, itu bisa menyebabkan anak sakit TB. Gejalanya apa? Gejalanya berat badan sulit naik. Kemudian kadang-kadang pada anak bisa demam-demam lama, batuk-batuk lama misalnya. Kadang-kadang ada muncul benjolan-benjolan di sekitar leher, di sekitar ketiak ya, benjolan untuk KGB, kelenjar getah bening namanya. Nah, ini merupakan tanda-tanda anak mengalami tuberkulosis ya. Kalau ada tanda-tanda ini, maka sebaiknya juga konsultasi ke dokter untuk diperiksa dulu apakah mungkin anak mengalami TBC atau enggak. Kalau anak saya mengalami TBC gimana, Dok? Yang pertama bisa diobati TBC itu selama 6 bulan. Yang kedua, yang paling penting kita harus cari di keluarga siapa yang mengalami TBC. Karena anak-anak itu dia tertular dari orang dewasa. Entah itu mbaknya mungkin, ayahnya, ibunya, neneknya, tetangganya yang sering-sering dagang anak. Nah, itu juga kita harus tracing TBC di dalam keluarga ya. Jangan sampai nanti anak kita udah sembuh, tapi kontaknya itu nggak diobati, maka nanti dia ketularan lagi ya. Itu caranya. Lanjut. Penyebab lain anak mengalami GTM adalah GERD, gastroesophageal reflux ya. Jadi ini naiknya asam lambung ke kerongkongan hingga bayi merasakan nyeri ya perut dan menolak makan. Jadi kalau dia kayak kita pernah ya kayak asam lambung naik gitu ke kerongkongan itu kan rasanya tuh perih banget gitu. Nah ini kadang-kadang menyebabkan bayi nggak mau makan karena rasanya perih kalau dia nelan makanan ya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya GTM pada seorang anak ya. Pada bayi juga bisa mengalami hal tersebut. Tanda-tandanya dia sering muntah, kadang-kadang muntahnya itu ada bercak darah, ya. Kemudian dia posisinya bisa sampai seperti ini, namanya Sandiffer position, gitu. Ini juga bisa menyebabkan seorang anak mengalami GERD yang salah satu penyebabnya. Kalau anak kita mengalami GERD gimana? Tentunya kalau dia GERD berarti dia sampai ada gangguan pertumbuhan, ya. Selain diberikan obat-obatan anti reflux, maka positioning juga penting. Jadi bayi itu setelah makan, setelah dia minum susu, itu posisinya nggak boleh datar, tapi tetap kepala, leher, pundaknya harus lebih tinggi daripada badannya untuk mencegah terjadinya reflux atau naiknya asam lambung ke atas ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga, salah satu diagnosis banding ataupun salah satu penyebab GTM pada anak. Next slide. Alergi. Nah, alergi juga bisa menyebabkan anak GTM ya. Alergi ini pada anak bisa alergi susu ataupun alergi makanan yang lain ya. Dia itu gejalanya pada 3 sistem organ. Pada kulit bisa muncul merah-merah, tiduran ya. Pada saluran nafas bisa muncul dia sering grok-grok, sering pilek, sering batuk anaknya, kadang-kadang bunyi nafasnya ngik-ngik gitu ya. Dan pada saluran cerna anaknya itu bisa sering muntah lah, sering diare, sakit perut, kolik, atau anaknya juga kadang-kadang BAB jadi malah sulit. Itu tanda-tanda bisa terjadi alergi ya. Nah, alergi ini juga bisa menyebabkan terjadi kondisi esofagitis, yaitu kondisi peradangan juga pada saluran cerna bagian atas. Ini juga membuat anak-anak sakit kalau dia makan ya, disfagia, sehingga bisa juga menyebabkan seorang anak mengalami GTM gitu. Jadi kalau anak GTM tapi kok banyak bercak-bercak merah di kulit, anaknya sering diare, sering muntah, coba deh bawa ke dokter anak untuk diperiksa, jangan-jangan dia ada alergi, entah alergi susu ataupun alergi makanan yang lain ya. Kalau anak saya ada alergi gimana? Gampang cara mengatasinya adalah dengan cara menghindari pemberian makanan tersebut. Kalau dia alerginya protein susu sapi misalnya, maka kita menghindari pemberian protein susu sapi dalam bentuk apapun. Artinya nggak cuma susunya aja, tapi segala makanan yang mengandung protein susu sapi, yang ada kandungan susu sapi nggak boleh diberikan. Cemil-cemilannya, biskut bayi kita lihat, ada nggak kandungan susu sapi? Kalau ada jangan diberikan. Kalau kita memberikan makanan pabrikan, pasti pabrikan, yang kemasan, kita lihat juga ada nggak kandungan susu sapi? Kalau ada jangan diberikan. Roti itu ada kandungan susu sapinya nggak? Kalau ada jangan diberikan. Yogurt itu jelas ada kandungan susu sapi, nggak boleh diberikan juga. Keju itu jelas ada kandungan susu sapi, nggak boleh diberikan juga. Jadi segala produk-produk turunan dari protein susu sapi yaitu harus dihindari kalau dia memang terbukti alergi protein susu sapi. Kalau alergi yang lain apa? Yang paling sering kan anak-anak Indonesia ini alergi seafood misalnya ya, alergi telur gitu. Nah, kalau memang terbukti muncul kemerahannya setiap dia habis makan telur nih, maka kita hindari makanan tersebut. Jadi penghindaran itu aja sih
untuk solusi utama ya kondisi alergi. Oke, next. Nah, hal yang lain adalah cacingan. Cacingan di Indonesia juga cukup banyak ya. Cacingan ini juga kadang-kadang menyebabkan anak nggak mau makan, terutama dia biasanya pada balita ya. Jadi cacingan itu infeksi kronik ya, anaknya perutnya kayak kembung, kadang-kadang bisa ada diare, suka muntah juga. Gitu. Anaknya tampak lemas, pucat gitu. Nah, ini juga tanda-tanda cacingan ya. Jangan-jangan anaknya mengalami cacingan. Makanya kita harus menjaga kebersihan tangan, semuanya pada saat mulai memberikan empasi, menyiapkan empasi, itu pastikan tangannya bersih, dicuci dulu ya. Jangan kita habis bersih-bersihin rumput di depan rumah, terus habis itu langsung buat makanan baik untuk bayi kita, nggak cuci tangan. Nah, ini kan gampang mengalami cacingan. Begitu juga dengan lingkungan rumah juga kita pastikan bersih gitu ya. Anak-anak juga setiap usia setahun ke atas ini juga perlu mendapatkan obat cacing secara rutin dari puskesmas, dari posyandu ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Lanjut. Nah, bagaimana solusi GTM? Nah, solusinya tentunya sesuai dengan penyebabnya. Penyebabnya apa? Itulah solusinya. Makanya spesifik. Kalau penyebabnya cacingan, ya kita berikan obat anti cacing. Penyebabnya alergi, ya kita atasi alerginya. Penyebabnya infeksi saluran kemih, maka diberikan antibiotik untuk infeksi saluran kemihnya. Penyebab TB, ya kita obati TB-nya. Nah, coba kita dulu, next slide. Tapi sebelum itu semuanya, ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Apakah organik tadi ataukah non-organik. Di awal saya katakan bahwa penyebab paling sering itu adalah penyebab non-organik. Artinya sebenarnya bukan ada kelainan pada tubuhnya ya. Flu-nya apa dok? Ini organik atau non-organik? Kita lihat ada gejala lain atau enggak. Kalau ada gejala lain, GTM plus anaknya sering demam, nah itu pasti penyebabnya organik. Ada sesuatu, itu konsultasi ke dokter. Tapi kalau GTM doang, yang lain nggak ada. Nggak sering diare, nggak sering muntah, nggak ada bercak, merah di kulit, nggak ada pucet anaknya, ya nggak ada merah-merah di kulit, pokoknya nggak ada gejala-gejala lain. Maka mungkin penyebabnya murni yang non-organik saja. Ya. Oke, jadi yang dilakukan apa kalau penyebabnya non-organik? Next slide. Next, kita harus menerapkan feeding rules. Nah, apa itu feeding rules? Feeding rules ini adalah cara-cara pemberian makan pada anak ya untuk melatih siklus lapar dan kenyang pada anak. Ya, jadi suasana makanan itu harus netral, tidak ada paksaan ya. Makan pada anak itu harus suasana yang menyenangkan, tapi jangan juga over excited ya. Jangan juga terlalu banyak drama-drama atau juga jangan terlalu banyak juga sesajen-sesajen untuk anak kita. Makan harus ada ini itu gitu karena sulit nanti. Bayangkan kalau makan harus ada YouTube, harus ada mainan A, B, C gitu ya. Nanti kalau suatu saat dia misalnya main-main ke rumah nenek, ya dia jadi nggak mau makan. Suatu saat kita harus ada perjalanan, ya dia nggak mau makan ya dengan suasana baru tersebut. Jadi makan itu netral aja, nggak terlalu yang seneng banget, nggak terlalu juga yang kondisi menyeramkan bagi anak ya. Kemudian nggak boleh ada distraksi pada saat makan. Jadi makan nggak boleh sambil contoh ini ya, nggak boleh sambil lihat YouTube lah, lihat TV lah gitu. Makan fokus kita pada saat makan karena kita berharap makan itu efektif ya 30 menit. Next slide. Nah gitu. Porsinya juga harus sesuai gitu. Jadi kalau 6 bulan sampai 9 bulan itu kurang lebih porsinya hanya sekitar 3 sendok makan sampai setengah mangkuk. 6 bulan 9 bulan sampai 12 bulan kurang lebih setengah mangkuk sampai 3/4 mangkuk. 1 tahun kurang lebih 3/4 mangkuk sampai 1 mangkuk gitu ya. Jadi jangan juga terlalu berlebihan. Teksturnya juga harus sesuai dari mulai teksturnya lumat, kemudian menjadi kasar, kemudian bisa makan makanan keluarga di usia 12 bulan ke atas ya dengan lauk cincang. 9 bulan itu udah harus naik tekstur ke tekstur kasar gitu. Jadi harus sesuai juga porsi dan teksturnya. Interval atau waktu antara makan itu 2 sampai 3 jam. Termasuk jarak dengan susu atau ASI-nya. Jadi jangan memberikan makan pada anak padahal baru 1 jam atau setengah jam yang lalu dia minum ASI. Maka anak otomatis masih akan kenyang dan nggak mau makan karena dia masih merasa kenyang gitu. Jadi pastikan antara makan, antara waktu cemilan, antara ASI atau susu itu jaraknya sekitar 2 sampai 3 jam agar anak itu benar-benar dia merasa lapar. Di antara waktu tersebut hanya boleh diberikan air putih gitu ya. Kadang-kadang nih kita sering gitu dikasih makan anaknya enggak, tapi di antara waktu makan itu neneknya makan biskuit kasih sedikit, kasihan gitu anaknya. Ayahnya lagi nyemil kasih sedikit kacang, kasihan anaknya lapar gitu.
siapa lagi ada lewat kasih makanan gitu, itu nggak dianggap makan, padahal itu juga bisa menyebabkan anak belum merasa lapar pada saat dia masuk ke waktu makan yang sebenarnya, ya. Jadi ini juga penting untuk diperhatikan. Lanjut next. Nah, kita lihat ini ya, ini penting banget slide ini. Bagaimana sih cara pemberian makan pada anak? Yang pertama kita 6-9 bulan, secara tekstur dia masih lumat, artinya kalau di blender halus banget atau blender plus saring. Makannya cukup 2-3 kali per hari dengan snack 1-2 kali per hari. Jumlahnya itu masih belum terlalu banyak, 3 sendok makan, 3 setengah mangkuk yang berukuran 250 ml. Ya. 9-12 bulan, dia udah mulai naik tekstur. Jadi bubur kasar, kemudian 10 bulan ke atas, itu juga udah bisa nasi tim misalnya. Di usia 9-12 bulan ini juga anak udah boleh mendapatkan finger food ya di sini. Makannya dari 3-4 kali per hari dengan selingannya 1-2 kali. Ukurannya setengah mangkuk yang 250 ml kurang lebih sampai 3/4 mangkuk ya. Usia 12 bulan ke atas sampai usia 2 tahun ini teksturnya udah makan makanan keluarga dengan lauk yang dicincang ya. Makannya 3-4 kali, selingannya 1-2 kali, kemudian ukurannya 3/4 sampai 1 mangkuk yang berukuran 250 ml. Bagaimana dengan selingan? Selingan boleh diberikan biskuit bayi, boleh diberikan puree buah misalnya, atau buah potong, atau kue-kue juga boleh ya. Biasanya saya menganjurkan, kan snack itu 2 kali, 1 biskuit, 1 lagi buah-buahan, bisa saya anjurkan gitu ya, untuk pengenalan rasa juga ya, untuk bayi. Oke, next slide. Nah, jangan lupa juga nih, ada contoh jadwal makan. Kita di sini contohnya nih 6-8 bulan. Kita jadwal makan, jarak dengan ASI, jarak dengan empasi itu kurang lebih 2 jam gitu. Jadi anaknya nggak merasa kenyang gitu. Jangan terlalu cepat, cuma baru sejam kemudian dikasih makan, jangan seperti itu ya. Jadi memang harus ada jarak agar dia nggak merasa kenyang ya. Jadi harus ada jaraknya. Oke, next. Next slide boleh? Nah, kemudian durasi makan itu hanya 30 menit. Jangan sampai makan itu 2 jam. Kalau makan 2 jam udah masuk ke jam makan berikutnya ya, otomatis. Jadi makan 30 menit, kalau anak nggak habis makannya, udah kelihatan mulai main-mainin makanan, maka diangkat. Tapi kalau dia masih mau bersemangat makan, ya kita lanjutkan. Ya. Kalau di awal kita kasih makan pada anak 15 menit dia nggak melihat makan tersebut, nggak tertarik dengan makan tersebut, maka kita angkat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih siklus lapar dan kenyang si anak. Ya. Kalau kita terlalu berlama-lama, dia itu nggak ada melatih untuk menghargai yang namanya makanan. Kemudian dia nggak ada siklus lapar dan kenyangnya, sehingga dia menggampangkan proses makan tersebut. Gitu ya. Jadi dengan kita ada durasi makan yang sesuai, maka mudah-mudahan anaknya akan lebih terarah untuk makan. Next slide. Di antara waktu makan hanya boleh diberikan air putih saja, ya karena air putih ini nggak mengandung kalori, jadi boleh diberikan. Jangan diberikan minuman manis, susu, atau ASI, atau cemilan-cemilan ya di antara waktu makan, karena itu bisa menyebabkan anak kenyang. Kemudian kita boleh memberikan sendok, misalnya, untuk anak belajar makan sendiri. Dia ada interaksi juga dengan orang tua atau pengasuhnya, dengan memberikan makanan, ya suapan kepada orang tua atau pengasuhnya juga bisa. Jadi itu kurang lebih cara-cara agar anak tertarik atau mau untuk makan. Lanjut. Next. Nah, kemudian sering banget nih orang tua ngelihat anaknya makan berantakan terus gatel gitu. Baru 1 suap dilap mulutnya, baru 1 suap dilap tangannya. Nah, ini nggak baik ternyata. Jadi kalau anak makan dia berantakan, biarin aja dia makan berantakan dulu. Nanti setelah dia selesai, barulah kita lap mulutnya, baru kita lap tangannya, baru kita bersihkan lingkungannya. Dan namanya makan, apalagi setahun dia belajar makan, ya pasti berantakan. Itu masih sesuatu yang wajar terjadi. Next. Ya, apa manfaat feeding rules tadi? Itu melatih untuk anak memiliki rasa lapar dan kenyang, yang teratur, mencegah agar dia nggak trauma, karena kan kita menerapkan suasana makan yang netral, ya. Kemudian melatih kebiasaan makan yang benar untuk jangka panjang, melatih kemandirian dan penerimaan anak terhadap makanan, itu manfaat-manfaat feeding rules. Walaupun terlihat kejam, karena anak makan diangkat makanannya, gitu ya, tunggu 2 jam lagi, gitu kan, kayak kesannya kejam, gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk membiasakan, gitu. Kalau kita membiasakan anak dia nggak makan terus kita langsung kasih ASI,
maka anak akan belajar. Oh, nggak apa-apa nih aku nggak makan, toh nanti aku akan kenyang juga, dapat ASI dari orang tuaku gitu. Jadi jangan biasakan kalau anak kamu makan terus langsung dikasih ASI, jangan dibiarkan seperti itu. Tetap harus mengikuti feeding rules ya, 2 jam lagi gitu. Biarkan dia dalam tanda kutip yang menderita sementara, tapi ada rasa laparnya. Coba deh nanti berikutnya 2 jam berikutnya kita kasih lagi makanan, pasti mau dia makan. Karena dia udah merasa lapar. Lanjut. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan, memperbaiki rasa dan variasi makanan ya. Jadi makanan itu harus bervariasi agar kandungannya itu mencukupi berbagai kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Kemudian agar anaknya juga nggak merasa bosan ya. Yang pasti juga nggak perlu terlalu hambar, boleh dikasih sedikit ya, dikasih sedikit bumbu atau gula garam boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti anaknya picky eater. Maunya makanan yang asin-asin sama yang manis aja. Padahal itu juga bisa menyebabkan seorang anak menjadi obesitas nanti. Atau bisa juga kita menggunakan pemanis atau rasa gurih alami, misalnya jagung manis, daging, itu ada rasa gurihnya ya. Jamur, gaji lemak, dan lain itu juga bisa dilakukan, diberikan untuk sebagai penambah cita rasa pasti kita. Lanjut. Ya. Nah, kalau anak nggak mau makan makanan tertentu, kita juga jangan langsung cepat menyerah. Banyak orang tua yang baru 2-3 kali anaknya nggak mau makan brokoli langsung bilang, oh anak saya picky eater. Padahal secara teorinya, ya kita harus memperkenalkan makanan kepada anak secara bertahap sebanyak 10-15 kali dulu sebelum menyerah dan mengatakan anak kita, oh ini anak picky eater. Gitu. Jadi jangan sebentar-bentar langsung anaknya picky eater. Gitu ya. Kita coba untuk merubah penampilan makanan kita. Ya, jadi makanannya itu penampilannya lebih menyenangkan, piring dan sendok yang digunakan juga lebih kreatif dan menyenangkan sesuai dengan tokoh kartun yang disuka misalnya. Hal ini ya bisa memperbaiki nafsu makan anak dan anak menjadi lebih mau makan sebenarnya. Bisa juga kita menyamarkan jenis makanan tersebut dengan makanan lain yang dia sukai ya. Misalnya dia sukanya roti, tapi kita selipkan misalnya ada telur dalam roti, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal tersebut, siasat-siasat tersebut, kreativitas orang tua juga penting ya dalam mengatasi kondisi GTM pada anak. Next. Nah, kapan kita perlu konsultasi ke dokter? Konsultasi itu kalau ada gejala yang lain, jadi termasuk ke dalam yang organik tadi. Misalnya ada GTM plus anaknya ternyata sering demam, itu konsultasi. GTM plus dia pipisnya keruh, konsultasi. GTM plus dia sering muntah, konsultasi. GTM plus sering diare, konsultasi. GTM plus ruam-ruam merah di kulit, konsultasi. GTM plus kembung, konsultasi. Ya. Atau kalau misalnya kita udah coba 2 minggu dengan makanan tadi, kita udah coba memperbaiki rasa, variasi makanan, feeding rules, 2 minggu tetap anaknya nggak mau makan, juga konsultasi ke dokter ya, sebelum nanti berat badannya stagnan dan bisa menyebabkan masalah gizi pada anak kita. Next. Ya, jadi itu kurang lebih, kalau sih 1 bulan, tapi menurut saya 2 minggu anaknya nggak mau makan, kita konsultasi ya. Oke, atau berat badannya makin turun, nah itu konsultasi juga ke dokter ya. Lanjut. Dokter akan ngapain? Dokter akan lihat dulu sebenarnya apa penyebab GTM-nya, baru nanti memberikan terapi yang sesuai dengan penyebabnya otomatis. Dan kita juga penting untuk memantau kenaikan berat badan anak secara rutin melalui kurva pertumbuhan ya, baik kurva WHO misalnya untuk anak di bawah usia 5 tahun ya. Ada kenaikan berat badan rata-rata ya, misalnya pada slide ini juga, tapi ada juga yang lebih detail itu dari tabel WHO weight increment namanya, itu ada yang lebih detail per bulan kenaikan berat badan ya. Oke, lanjut. Oke, ingat memberikan makan pada anak adalah proses interaksi ya antara anak dan pengasuh, bukan sekedar memasukkan makanan ke mulut anak ya. Jadi kita mesti benar-benar aware terhadap anak kita ya. Oke, sekian dari saya. Habis ini masuk ke sesi tanya jawab ya, tapi saya izin ke toilet sebentar ya. Halo. Oke. Saya ke toilet sebentar ya. Terima kasih, dokter. Oke, dokternya off cam dulu sebentar. Dan tadi pembahasannya banyak banget. Terus juga tadi di kolom chat itu udah banyak yang, wah ini PR mama banyak banget, bener nggak nih Mbak Echa nih? Kalau ngelihat slide dari dokter tuh langsung, waduh ini sih kayaknya PR ke depan tuh, wah step by stepnya banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya
anaknya hobinya kayak anak aku gitu, demennya cuma makan telur aja gitu. Aduh udah dikasih apa, dimasakin yang enak-enak maunya makan telur aja. Aduh mama sampai pusing ya. Feeding rules-nya udah semuanya gitu kan. Kayaknya bukan cuma aku, tapi juga banyak banget semua Gebegers di sini yang mengalami hal yang sama. Padahal ya kalau kita nih sebagai mama-mama nih, kita kayak aduh nak, kenapa sih susah makan? Makanan tuh enak loh gitu. Kenapa sih buka mulut aja tuh susah? Malah jadinya yang kebanyakan makan emaknya ya, nggak cuma Mumi semua. Aku juga kayak gitu, tenang aja. Nah, gimana nih kalau dari Mbak Echa nih tadi pembahasan dari Dokter Reza? Ya benar-benar ini ya, benar-benar hampir sama dengan kalau kita lagi curhat-curhatan gitu ya di grup ya. Ternyata tuh emang harus benar-benar diperhatikan feeding rule-nya kayak gimana, jangan sampai keterusan biar tidak sampai gede gitu loh, susah makan segala macam, jangan sampai drama GTM saat dia masih kecil terbawa-bawa tuh sampai dewasa gitu kan. Ingat tuh yang tadi tuh yang pertama apa yo? Nggak boleh lihat pakai YouTube, nonton, jangan ke distract. Nah itu harus tenang makanya. Waduh. Itu udah dikasih note banget sama si Dokter Reza soalnya emang kan ya nggak apa-apa mungkin 1 ke 2 kali, tapi kalau terusan ya nanti kita sendiri akan susah soalnya sebenarnya. Pasti Mumi semua di sini pernah ngalamin bangun jam 3 pagi atau jam 4 pagi atau nyiapin dari malamnya nih MPASI. Wah aku udah semangat gitu kan, peralatan MPASI semua dibeli gitu kan. Blender dibeli gitu, terus food processor dibeli ya kan, terus apa sih yang dicemplungin lama itu namanya apa, slow cooker dibeli gitu kan. Aku udah semangat gitu, salmon makannya daging sapi, ayam gitu, begitu udah capek-capek udah keringetan anaknya ngelepeh, itu kayak ya ampun. Ngelepeh dan berantakan kemana bla bla gitu. Ternyata anaknya maunya cuma makan kentang doang, cuma mau makan nasi doang. Emang masih jadi misteri ya, meskipun kita udah sepenuh hati gitu kan, feeding rules udah oke. Tadi kata Dokter Reza juga, abis minum susu, abis minum ASI, jangan langsung dikasih makan. Udah juga dok, udah sampai kita tungguin nih anak nih, gue gak lapar ya nih anaknya. Udah semua gitu kan, jadi tenang Mumi gak sendiri. Oke. Nah, sambil nunggu Dokter Reza, kayaknya kita akan putar dulu kali ya pesan-pesan berikut ini gitu. Oke, Kak Rani boleh diputar ya. Kita ada pesan dari sponsor kita. Kita cek. Semua moms pasti ingin si kecil lahap makan dan dapat gizi yang cukup. Tapi gimana kalau si kecil justru susah makan? Jangan khawatir moms, Bumbu Kaldu hadir dengan tambahan 100% bahan asli berkualitas dan tanpa tambahan gula dan garam siap membantu. Dibuat dengan ayam dan jamur asli, serta tambahan bayam dan wortel asli, dapat membuat makanan si kecil gurih dan bernutrisi. Bantu si kecil jadi lebih lahap makan. Bumbu Kaldu, sahabat MPASI si kecil. Masih banyak dari moms yang pusing karena berat badan anaknya seret saat periode MPASI. Salah satu solusinya dengan memberikan asupan lemak yang cukup dari sumber yang benar seperti keju. Telah hadir bumbu keju bubuk. Dibuat dari keju asli dari Australia dengan tekstur yang lembut tanpa perisai ataupun pengawet. Kandungan lemak dan proteinnya yang setara dengan keju cube asli, praktis tinggal tabur di makanan favorit si kecil. Bumbu keju bubuk, solusi BB booster untuk si kecil. Oke, bumbu sahabat MPASI si kecil biar lebih lahap makan. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi ya buat para Gebegers, buat para mami-mami yang tadi kata Dokter Reza, dicobain dulu Mams kalau kasih makan ke anak. Mungkin kita udah bikin gitu kan, udah kelihatannya enak gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri nggak mau nyobain gitu. Nah, harus banget dicobain kalau ternyata rasanya kayak gini ya, terus rasanya tuh hambar gitu kan. Boleh dicobain pakai bumbu dari Barefood. Ini ada yang keju bubuk dan juga rasa yang lain. Boleh ya langsung di order sekarang juga. Mungkin bisa jadi variasi makanan yang lain. Oke.
BB booster untuk si kecil. Oke, Kids Multivitamin dari Trilens hadir dengan kandungan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian vitamin dan mineral anak guna mendukung tumbuh kembang anak. Kids Multivitamin dari Trilens berbentuk tablet kunyah sehingga anak mudah untuk mengkonsumsi dan memiliki dua rasa yaitu anggur dan juga jeruk dalam satu botol loh Mami. Nah ini bisa jadi pilihan juga buat para momi, tapi dikonsultasikan dulu ke dokter anak masing-masing atau boleh ke dokter Reza gitu kan nanti setelah event webinar ini, yang pasti tanpa menggunakan pemanis alami sehingga multivitamin Kids ini aman digunakan ya Mams. Oke, nah kita lanjut lagi nih ke pembahasan tadi sama dokter Reza. Oke. Oke. Oh ya, Dok, sebelum selesai nih Dok nih pembahasannya nih Dok atau Q&A. Kayaknya kita mau foto bareng dulu boleh ya Dok ya, takutnya Boleh. momi-momi ada yang nyusuin atau ada yang udah ngantuk gitu kan. Boleh. Siap. Oke. Boleh dibantu ya Kak Rani. Kita mau foto dulu nih sama Dokter Reza. Oke, ditunggu ya. Soalnya nih agak lumayan banyak layernya. Jadi butuh waktu. Sebentar ya. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Oke, untuk next slide tetap pose aja nggak apa-apa. Soalnya ini kan random ya di fotonya. Oke, bisa on cam dulu Mami. 1, 2. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Kita pose lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Terima kasih Dokter Reza dan juga Mami-Mami. Oke, kita lanjut ke Q&A. Nah, untuk Q&A tadi itu sebenarnya di forum Telegram, di forumnya Gabak itu sendiri, tadi Mak Min udah kasih link untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Reza. Dan pertanyaan yang terpilih itu akan mendapatkan gift, dapat mini gift ya dari Gabak Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada waktu, kita bisa baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi Mak Min nggak janji karena durasi waktu. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebentar nih, Mak Min lihat dulu. Bentar ya, Dok. Ya. Oke, dari Momi Anissa Rahmawati, nomor urut 4. Dok, izin bertanya, apa bedanya GTM dengan picky eater dan small eater? Yang kedua, apakah anak yang hanya mau makan beberapa suap aja juga disebut GTM, Dok? Oke, jadi sebenarnya kan tadi namanya adalah feeding difficulty ya. Nah, feeding difficulty ini ada banyak, ada feeding diffusal misalnya, ada juga yang dia small eater atau picky eater. Kalau picky eater dia ada jenis makanan-makanan tertentu yang dia nggak mau makanan tersebut, misalnya dia nggak suka makanan sayur-sayuran misalnya, itu ada. Ada juga yang lebih berat, yaitu selective eater, itu yang lebih banyak lagi dia jenisnya nggak mau. Nah, kalau misalnya dia small eater, dia mau semua jenis makanan, tapi dalam jumlah sedikit-sedikit aja, gitu. Jadi nggak terlalu banyak, gitu. Ibaratnya lambungnya cepat penuh, gitu. Sedangkan kalau GTM ini sendiri, dia itu memang ketika kita berikan makan, kita tawarkan untuk makan, dia tutup mulut, jadi nggak mau makan sama sekali, atau feeding refusal. Gitu. Nah, GTM itu lah bisa juga bagian dari yang dua tadi, bisa juga dia berdiri sendiri. Tapi memang kelompok besarnya adalah memang feeding difficulty semuanya. Itu bagian-bagiannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Momi Uci Rahmawati nomor 74. Dok, bagaimana mengatasi drama GTM anak akibat tongtai atau lip tie dan juga tumbuh gigi? Apa benar harus diinsisi dulu agar makan lebih lahap dan BB meningkat? Nomor 2, mitos atau fakta nih Dok, jika anak diajak nyeker, maka bisa mengatasi drama GTM dan anak juga jadi lahap makan. Nah ini kayaknya viral banget nih Dok. Oke, jadi yang
Yang pertama itu mengenai tangkai ya. Tangkai itu dia banyak jenisnya dan derajatnya. Ada yang hanya ringan, ada juga yang sampai berat. Kalau dia sampai berat itu biasanya itu kalau misalnya anaknya buka mulut itu sampai lidahnya itu kayak bentuknya love gitu, saking tangkai yang berat. Kalau yang tipe berat memang dia bisa mengganggu sejak dari ASI, itu bisa mengganggu proses bicara, bisa mengganggu makan, juga bisa mengganggu. Pada kondisi itu perlu diinsisi oleh dokter bedah anak ya, atau bedah mulut. Nah, tapi kalau misalnya tangkainya hanya sedikit sebenarnya belum tentu perlu. Karena banyak juga anak-anak ya yang memiliki tangkai yang hanya sedikit itu aman-aman aja sebenarnya. Jadi tergantung derajatnya. Kemudian yang kedua mengenai nyeker. Nah, nyeker ini sendiri sebenarnya dia nggak ada berhubungan langsung ya terhadap proses makan. Tapi nyeker ini memang baik juga karena pada serabut-serabut saraf yang terdapat di telapak kaki itu bisa terangsang kalau anak itu nyeker ya, karena pada saat dia nyeker kan dia menginjak rumput lah, menginjak pasir gitu ya, banyak tekstur-tekstur baru yang dia terekspos gitu. Tapi sebenarnya bukan berhubungan untuk makan itu sendiri sih atau BTM. Oke, jelas banget nih dibahas sama dokter ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Momi Salama, nomor registrasi 64. Dok, anakku nggak mau makan kalau nggak ditambah sama kecap. Penambahan kecap pada MPASI apakah dibolehkan dan sebaiknya gimana ya dok kalau biar nggak jadi kebiasaan? Oke, jadi kan kecap itu sebenarnya kan kacang kedelai ya, jadi boleh-boleh aja. Cuman jangan terlalu banyak karena rasanya manis gitu. Jadi kalau misalnya terlalu manis, anaknya bisa jadi picky nanti. Tapi kalau hanya kita tambahkan sedikit saja sebagai untuk penambah rasa, it's okay. Karena dia pada prinsipnya kan kandungannya kacang kedelai ya, jadi aman-aman aja. Tapi menurut saya jangan terlalu banyak lah gitu diberikan ya. Oke, kalau misal biasanya tuh suka ada ya dok kayak brand kecap, tapi kayak aman nih buat khusus MPASI gitu, nggak terlalu banyak garam di dalamnya. Nah itu apakah kita harus pilih itu atau kecap biasa yang ada di supermarket juga boleh dok? Nah, kalau misalnya jumlahnya sedikit, sebenarnya nggak masalah, kecap biasa juga ya. Tapi kalau misalnya sering, lebih bagus memang kita pilih kecap ya, kecap organik boleh, ataupun yang khusus untuk bayi gitu, karena kandungan garamnya benar banget ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kandungan gula dan garam dalam kecap itu cukup tinggi ya, kalau diberikan terlalu banyak dan terlalu sering. Tapi kalau hanya sekedar sesekali, it's okay gitu ya. Misalnya dalam variasi tadi, sesekali ibu mau masak semur, it's okay, nggak masalah, tapi bukan juga setiap hari gitu. Oke, nah ini ada lanjut. Aku akan ambil 2 pertanyaan dari kolom komentar karena banyak nih yang pengen dibacain dan pengen juga konsultasi sebenarnya sama dokter. Aku ambil 2 ya dok. Random, ini aku ngambil dari Momi Nadia nomor urut 44. Takaran MPASI kalau di gram tuh gimana sih dok? Soalnya aku tuh nggak ngerti kalau di gram-gramin gitu. Misalnya nasi berapa gram, protein berapa gram. Gimana ya buat 1 kali makan kalau dalam jumlahnya tuh aku tuh bingung. Oke, jadi gini sebenarnya ya, kalau kita ikut panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita sebenarnya nggak perlu terlalu detail untuk menggram-gramkannya, gitu ya. Tapi kurang lebih proporsi seperti ini. Kalau untuk awal-awal MPASI itu, dia 50%-nya adalah karbohidrat. Dari satu mangkuk dia, 50% itu karbohidrat, kemudian protein itu 10-20%, misalnya ada lemak. Jadi boleh diberikan lemak itu agak banyak ya, misalnya diberikan minyak zaitun lah, atau santan, atau minyak kelapa misalnya, atau unsaturated butter itu boleh. Nah, kemudian boleh diberikan sedikit sayur untuk pengenalan rasa saja. Tapi sayur juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak sayur itu banyak seratnya, jadi kandungan kalorinya rendah. Nah, kemudian lihat porsinya, atau asalkan komposisi kita sudah sesuai seperti itu, maka cukup kita main di porsinya aja. Misalnya tadi untuk usia 6 bulan sampai 9 bulan, porsinya itu 3 sendok makan orang dewasa sampai setengah mangkuk yang 250 gram ya. Kemudian 120 mili. Kemudian untuk anak 9 bulan sampai 12 bulan kurang lebih setengah mangkuk sampai 3/4 mangkuk. Untuk anak usia 12 bulan ke atas itu 3/4 sampai 1 mangkuk. Jadi sebenarnya nggak perlu dihitung banget, tapi asalkan kita komposisinya itu lengkap tadi dan kita mengikuti aja untuk takaran berapa banyak volumenya. Jadi dengan begitu sudah cukup. Oke, pertanyaan terakhir yang akan Makmin ambil dari kolom komentar nih. Ada Momi Yulia, nomor registrasi 81. Dok, untuk anak dengan alergi makanan laut, apakah harus terus dihindarin asupan makanan tersebut atau ada cara lain? Dan apakah berlanjut sampai besar? Dan nomor 2, untuk pure buah-buahan, apakah bisa disimpan seperti MPASI? Oke. Jadi gini intinya ya. Jadi kalau misalnya untuk makanan, kalau anak itu alergi misalnya ya,
Kalau misalnya dia benar-benar alergi, artinya kalau setiap kita berikan makanan yang sama, dia muncul gejalanya, maka kita menghindari makanan tersebut selama 1 bulan dulu. Setelah 1 bulan kita bisa mencobakan kembali. Kalau kita cobakan lagi setelah 1 bulan kita puaskan, muncul lagi gejala yang sama, berarti confirm dia alergi. Artinya kita harus menghindari selama 6 bulan berikutnya, gitu caranya ya. Tapi kalau setelah 1 bulan kita cobakan lagi ternyata nggak muncul, maka mungkin alerginya menghilang sendiri atau kemarin mungkin bukan alergi, maka boleh diberikan. Nah untuk seafood ini sendiri tricky gitu. Jadi triknya gimana? Apakah benar karena seafoodnya atau karena kurang segar? Karena kalau seafood ini kurang segar, kadang-kadang itu bisa menyebabkan seperti alergi, gatal gitu. Kayak kita misalnya makan ikan tongkol nih, yang nggak segar kan kita berasa tuh kayak lidah, bibir kita, mulut kita tuh kayak rasa gatal ya gitu. Karena ada namanya histamine-like substance di seafood tersebut kalau dia nggak segar gitu. Jadi kalau seafood pastikan dulu dia segar pemberiannya. Karena kalau misalnya nggak segar, maka bisa juga gejalanya seperti alergi, padahal bukan karena alergi, tapi karena seafoodnya nggak segar. Gitu. Oke, udah jelas banget ya pertanyaan dari dokter. Tapi mohon maaf banget, Mam semua nggak bisa aku bacain semuanya. Mungkin bisa langsung ke rumah sakit yang tadi disebutin nih sama Mbak Echa. Sorry ya, ini agak ada suara berisik karena anak aku udah datang nih dok. Udah mulai ya. Iya, sebentar ya. Nah, oke, jadi buat Mumi untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke rumah sakit tempat Dokter Reza praktek. Dan makasih banyak Dokter Reza udah Sama-sama. hadir di Event Gabak Indonesia. Iya, maaf ya tadi dengan ada pasien juga tadi, jadi nggak apa-apa banget dok. Semoga next time kita bisa lanjut ke live Instagram atau mampir ke Telegram grup Gabak Indonesia ya dok. Tunggu dong, pokoknya ditunggu. Oke. Ini langsung semangat ini. ya. Momi yang mau say goodbye sama Dokter Reza boleh dinyalain soundnya ya. Ilmunya Terima kasih daging semuanya, banget. mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, Pokoknya dokter. pokoknya Terima kasih, jangan dokter. panik, tetap waspada ya. Bermanfaat banget pastinya. Makasih banyak dokter atas waktunya. Dan next kita aku mau say goodbye dulu. Thank you ya dok. Udah hadir Thank ya you, dok. bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ilmu dari Dokter Reza benar-benar daging banget ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Ada iklan sebentar nih sebelum kita lanjut ke door prize, boleh lah ya. Oke, lanjut next. Sebentar ya. Mams, Oke, nah untuk mami semua yang mau gabung jadi Gabak Beauty Affiliator, harus banget join karena Gabak Beauty Affiliator itu bikin kamu tambah cuan. Caranya gampang banget. Kamu cukup ngajak teman kamu menjadi beauty bestie dan selfie di Gabak aplikasi. Info selengkapnya bisa banget kamu lihat di Gabak aplikasi di bagian artikelnya. Nah, terus info yang kenapa sih bisa bikin cuan? Karena ketika teman kamu atau beauty bestie kamu menyelesaikan selfie sebanyak 5 kali, maka disitulah kamu bisa klaim satu orangnya itu bisa kamu klaim 50.000. Kalau misalnya aku ajak 10 teman, gimana Mami? Langsung kita kalikan 10 jadi 500.000 dan unlimited ya, mau ngajak berapapun itu bisa, langsung aja cek di Gabak aplikasi di bagian artikel. Oke, semoga bisa ikut join jadi Gabak Beauty Affiliator karena terbatas banget dan Mami akan berkesempatan mendapatkan juga produk Gabak Beauty secara free. Nah, caranya gimana? Gabung dulu ya jadi Gabak Beauty Affiliator. Oke, next kita akan lanjut ke pembahasan door prize. Kita akan putar wheels-nya itu sebanyak 4 kali. Yang maaf ya kalau misalnya ada suara anak aku. Jadi ya. Oke. Nah, jadi kita akan putar masing-masing mendapatkan 2 dari bumbu itu ada 2. Terus kemudian dari Trilens juga akan mendapatkan 2 ya masing-masing. Nah, gimana cara ngedapetin tas
Sumbanya Gabak. Caranya gampang banget, Momi. Tinggal bikin summary dari hasil live hari ini ke Instagram Gabak Indonesia maksimal 24 jam. Nanti Mamin akan pilih siapa yang beruntung mendapatkan tas Sumba dari Gabak Indonesia. Dan sekarang kita akan putar wheels-nya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Siapakah pemenangnya? Cie. Siapa ya? Ini udah banyak loh. Momi Oksavina mendapatkan produk dari Bumbu. Nah, untuk jadi tadi kan Mamin di grup itu udah ngebahas syarat bagaimana mendapatkan produk ini ya door prize. Tapi kalau misalnya nanti setelah kita cek ternyata ada belum follow gitu misalnya, belum follow Bumbu, Gabak Indonesia dan juga Trilens, itu langsung kita hanguskan ya. Dan langsung kita akan putar wheel secara internal. Kalau misalnya Momi-Momi yang sekarang di sini ternyata tidak memenuhi syarat gitu kan. Oksavinanya ada nggak nih? Apa tuh? Momi Oksavina ada nggak nih? Kalau nggak ada mau kita putar ulang atau gimana? Ulang ya, nggak ada. Adanya memosan. Safina kok bukan memosan. Boleh deh kalau gitu kita putar ulang ya biar sah ya, biar nanti sekalian dilihat Instagramnya. Oke, Angus ya Momi Oksavina, kita akan putar untuk yang udah masih hadir sekarang nih, kita putar lagi ya. Ayo kita putar lagi yang datang. Oke, kita putar lagi. Siapa yang berhasil mendapatkan produk dari Bumbu? Benar. Hadir Bun. Hadir. Ada ya? Ada. Ada nggak Mom Ose? Tadi Ada. kayaknya ada deh. Ada ya? Ada kok, ada. Hadir Mami. Oh, langsung hadir. Oh, langsung pakai. Tapi tadi aku lihat di chat ada kok hadir di webinar hari ini. Bener nggak? Sah nggak nih Mbak Eca? Iya, benar-benar. Padahal Sah lagi ya? sakit loh, hamil jaga anak loh dia tuh. Iya, sah. Oke, sah. Sekarang kita putar lagi yang mendapatkan produk dari Bumbu. Ayo. Iya. Siapa tuh? Siapa? Wih, Merah. Selamat. emang kamu tuh ya, Selamat mau Mas Bumil. rezekinya mengalir kayak Rucika. Mom Heranya ada nggak? Ada itu ada. Ada tadi. Ada kok, dia dari awal gara-gara nggak dibuka. Oke, sah ya. Sah. Sekarang yang mendapatkan produk vitamin dari Trilens. Ayo, Kak Rani diputar lagi, Kak. Kayaknya enak itu ya vitaminnya ya, ciwi-ciwi gitu ya. Iya, aku juga kayak mau beli nih buat anak aku. Nah, yang mendapatkan produk dari Trilens adalah Momi. Selamat Mom Irma. Mom Irma ini Mom Irmanya aku bukan Mom ya? Irma. Emasnya aku bukan. Ada Mom Irma. Sah ya, sah. Oh, Mom Rima, iya Mom Rima. Ini. Oke, kita putar sekali Selamat lagi ya, ya. Mom Irma. Ya, putar sekali lagi. Momi Ingrid Yasin, ada nggak nih Momi? Ayo di kolom komentar absen. Ada nggak? Mom Ingridnya yes, Mom Ingrid Yasin. Hadir. Hadir, langsung. Yeay, selamat. Selamat.
ya nanti pokoknya akan ada kejutan. Yang penting Momi semua bikin summary aja, nggak cuma tas Sumba. Nanti aku bisikin deh sama Bumbu dan juga Trilens biar nambahin hadiah door prize kalau misalnya bikin summary. Jadi jangan sampai lupa di follow Trilens dan juga Bumbu. Terus juga jangan lupa di mention ke mereka juga ya untuk bikin summary-nya dan juga mention Gabak Indonesia. Bikin apa di IG? Bikin ringkasan hasil live hari ini, Mam. Resume. Iya, resume. Oke, terakhir 1x24 jam ya. Jadi terakhir tuh besok malam jam 8 malam. Oke. Makasih untuk Mami semua yang udah memeriahkan acara webinar hari ini Drama GTM. Next kita akan bahas tentang ASI Deras Ibu Waras bareng sama psikolog Mbak Ayang Irma dan juga Momik sebagai konselor laktasi kondang. Terima kasih semuanya. Jangan sampai nggak join lagi di webinar selanjutnya. Thank you. Mbak Eca, makasih Mbak Eca. Makasih juga Mbak Melika, Mbak semuanya, Mbak semuanya. Jangan lupa ikutan ya IGS.